value, does market competition play an external governance role? Atau transparansi perusahaan dan nilai perusahaan, apakah persaingan pasar memainkan peran tata kelola eksternal? Artikel ini dipublish di Elsevier, Journal of Contemporary Accounting and Economics. Saya akan menjelaskan abstraknya. Penelitian ini menyelidiki apakah persaingan pasar mempengaruhi hubungan antara transparansi perusahaan dan nilai perusahaan di Amerika Serikat dengan menggunakan sampel 12.665 pengamatan tahun perusahaan yang mewakili 1.644 perusahaan untuk periode 1996 sampai 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi yang lebih kuat meningkatkan nilai perusahaan dan persaingan pasar memiliki efek positif secara signifikan terhadap hubungan tersebut. Secara keseluruhan, bukti penelitian ini mendukung sisi baik dari pandangan persaingan dan menyoroti peran tata kelola eksternal aktif yang dimainkan oleh persaingan dalam efek promosi nilai dari transparansi perusahaan, baik di tingkat individu maupun di tingkat industri. Transparansi sebagai pengungkapan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik yang memungkinkan para pengguna untuk secara akurat memahami posisi keuangan dan kinerja bank. Kegiatan operasional, pembagian risiko, dan praktik manajemen risiko. Transparansi yang tinggi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat kualitas yang mendasari dan secara akurat memahami status keuangan dan risiko perusahaan dan dengan demikian dapat mengambil keputusan yang rasional. Menurut teori keagenan, transparansi secara langsung mempengaruhi mekanisme tata kelola. Misalnya dengan menghalangi perilaku opportunistic manager dan dengan demikian meningkatkan nilai perusahaan. Namun, pengaruh informasi sangat bervariasi tergantung pada intensitas persaingan pasar. Persaingan yang dihadapi perusahaan terdiri antara persaingan sempurna dan monopoli. Persaingan pasar sempurna ini adalah kondisi ideal dalam ekonomika informasi yang mengalir dengan lancar dan informasi perusahaan bersifat bebas dan terbuka untuk umum. Namun, ketika persaingan cenderung ke arah oligopoli atau monopoli, beberapa perusahaan menguasai seluruh pangsa pasar dan mengendalikannya secara lebih besar. Persaingan pasar menyediakan cara untuk mengurangi asimetri informasi dan gesekan pasar dengan mengancam manajer dengan likuidasi kebangkrutan dan menempatkan batasan reputasi pada mereka. Manajer dapat mengambil keuntungan internal untuk memanipulasi informasi untuk menyesatkan investor atau menyembunyikan kinerja perusahaan yang buruk. Namun, persaingan pasar memaksakan disiplin pada manajer dengan meningkatkan kemungkinan kegagalan dan membuat perusahaan menjadi target pengambil alihan yang lebih menarik. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, penelitian ini menggambarkan sisi gelap dari persaingan dan berpendapat bahwa perusahaan lebih suka menciptakan lingkungan informasi yang tidak jelas untuk melindungi informasi yang dimiliki untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selain itu, persaingan juga dapat menyebabkan perilaku tidak etis seperti manipulasi laba. Oleh karena itu, argumen-argumen yang saling bertentangan tersebut mengarah pada tujuan utama penelitian ini, yaitu
untuk menentukan apakah persaingan pasar memainkan peran tata kelola eksternal dalam hubungan antara transparansi dan nilai perusahaan. Kemudian temuan utamanya yang pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi perusahaan berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Korelasi positif ini menguatkan prediksi bahwa transparansi yang lebih besar di lingkungan informasi kondusif untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kedua, persaingan pasar secara positif memoderasi hubungan antara transparansi dan nilai perusahaan. Menyiratkan bahwa manajer perusahaan yang menghadapi persaingan pasar yang lebih tinggi mengungkapkan informasi secara lebih sukarela untuk meningkatkan transparansi dan dengan demikian meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama, penelitian ini memberikan bukti tentang dampak positif dari transparansi dengan menekankan efek interaktif dari lingkungan informasi mikro dan lingkungan pasar makro. Yang kedua, penelitian ini termasuk dalam aliran literatur yang menyelidiki peran persaingan pasar dalam penelitian perusahaan. Tinjauan pustaka, transparansi perusahaan adalah ketersediaan informasi yang memadai, relevan, dan dapat diandalkan secara luas mengenai kriteria berkala, posisi keuangan, peluang investasi, tata kelola, nilai, dan risiko perusahaan. Penelitian ini mengklasifikasikan transparansi ke dalam pengertian luas dan sempit. Pengertian luas mencangkup transparansi perusahaan seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan transparansi sempit mencangkup transparansi akuntansi, transparansi keuangan, dan transparansi tata kelola. Berdasarkan definisi yang diusulkan oleh berbagai peneliti, Anderson DKK berpendapat bahwa transparansi perusahaan dapat dibagi menjadi transparansi keuangan dan transparansi tata kelola. Oleh karena itu, transparansi perusahaan dalam arti luas yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup konsep-konsep dalam arti sempit. Dalam pengertiannya yang lebih luas, transparansi perusahaan sangat penting tidak hanya untuk mengurangi asimetri informasi dan masalah keagenan, tetapi juga dapat meningkatkan pengawasan eksternal. Ada dua sudut pandang teoritis yang berlawanan tentang implikasi persaingan pasar. Pertama, persaingan pasar telah diperiksa sebagai perangkat disiplin eksternal dalam beberapa makalah yang dapat diringkas sebagai sisi terang dari sudut pandang persaingan. Logika dasarnya adalah bahwa ancaman persaingan menurunkan asimetri informasi dan memberikan tekanan pada para manajer. Di satu sisi, persaingan memiliki pengaruh seperti meningkatkan efisiensi pasar untuk kontrol perusahaan di negara berkembang dan membuat perusahaan tidak terlalu bergantung pada pembiayaan hutang bank. Yang kedua, beberapa studi teoritis berpendapat bahwa persaingan pasar memperburuk kelemahan manajerial dan oportunisme. Aliran penelitian ini mendukung pandangan sisi gelap dan mendokumentasikan bahwa persaingan pasar menyebabkan perilaku tidak etis seperti manipulasi laba.
Persaingan yang lebih tinggi menyebabkan lingkungan informasi yang tidak jelas karena para manajer cenderung melindungi informasi yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki apakah persaingan memainkan peran tata kelola eksternal dalam hubungan antara transparansi perusahaan dan nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperluas argumen-argumen ini untuk mencangkup kemungkinan bahwa persaingan pasar sebagai mekanisme eksternal yang mempengaruhi mekanisme internal di dalam perusahaan. Transparansi perusahaan dan nilai perusahaan. Hipotesis pasar yang efisien. Transparansi perusahaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi melalui 3 cara. Yang pertama, memperluas saluran komunikasi antara perusahaan dan investor, kemudian meningkatkan kepercayaan antara manajer dan pemegang saham, dan mengurangi ketidaksetaraan di antara para investor. Menurut teori informasi asimetri dan teori sinyal, transparansi meningkatkan nilai perusahaan secara langsung dengan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Dari perspektif transmisi informasi, kedua sisi transaksi di pasar memiliki tingkat kepemilikan dan penguasaan informasi yang berbeda, yaitu masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, yang bertujuan untuk menghindari penilaian yang salah. Perusahaan dengan kriteria yang baik sangat termotivasi untuk membedakan diri mereka dari perusahaan dengan kinerja yang buruk dengan menggunakan pengungkapan informasi untuk menunjukkan atribut-atribut yang berkualitas tinggi. Kemudian transparansi meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi di antara para investor. Karena perbedaan antara lingkungan informasi dan kemampuan transmisi informasi, para investor umumnya berada dalam posisi informasi yang tidak setara. Sebagai contoh, orang dalam memiliki informasi yang lebih kaya dan lebih akurat daripada investor luar. Situasi ini membatasi investor luar untuk membangun parameter penilaian yang akurat untuk membentuk harga saham, yang mungkin menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak optimal. Transparansi perusahaan dapat mengurangi ketidaksetaraan informasi tersebut, sehingga membantu orang dalam dan investor luar dalam mengembangkan sistem penilaian yang lebih baik dan dengan demikian menciptakan lingkaran yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis pertama, transparansi perusahaan berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Kemudian transparansi perusahaan, persaingan perusahaan, dan nilai perusahaan. Persaingan pasar memberikan tekanan pada perusahaan melalui kelangsungan hidup yang paling kuat. Menurut teori prinsipal agent, pemisah antara kepemilikan dan pengendalian memberikan kesempatan bagi manajer untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Misalnya, maksimalisasi pertumbuhan, minimalisasi usaha, yang dapat melanggar kepentingan terbaik pemilik. Ketika manajer berpartisipasi dalam operasi perusahaan, mereka dapat mengambil keuntungan dari informasi internal dan kekuasaan untuk merusak nilai perusahaan dengan memanipulasi pengungkapan dan menyesatkan investor. Namun, persaingan pasar berfungsi sebagai tekanan umum untuk mengurangi manajerial yang lemah tersebut, karena tidak akan ada keuntungan supernormal bagi manajer yang harus memaksimalkan nilai perusahaan di pasar yang kompetitif. Dengan kata lain, persaingan pasar adalah mekanisme yang efektif untuk alokasi sumber daya. Oleh karena itu, hipotesis kedua, persaingan pasar secara positif memoderasi hubungan antara transparansi perusahaan dan nilai perusahaan. Ini merupakan desain penelitiannya, di mana sampelnya itu terdiri dari data panel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dari berbagai sumber
yang mencangkup tahun 1996 sampai 2018. Sumber data utamanya adalah basis data Kompustat Amerika Utara untuk data variabel laporan keuangan. Kemudian Institutional Broker Estimate System untuk data perkiraan analis, dan basis data Center for Research in Security Price atau CRSP untuk data informasi harga saham. Kemudian sumber-sumber ini dilengkapi dengan data dari risk metric untuk data ukuran Dewan Komisaris dan Direksi, dan Thomson Reuters untuk data kepemilikan institusional. Pengamatan dari industri keuangan dan industri utilitas tidak disertakan untuk menjaga komparabilitas antar perusahaan. Penelitian ini juga membatasi sampel pada observasi tanpa data yang terlewatkan dari salah satu data set ini. Selain itu, pengamatan tahun perusahaan dengan nilai ekstrim, termasuk nilai negatif, nilai yang lebih besar dari 1 untuk leverage dan cash, atau nilai yang lebih besar dari 10 untuk Tobin Key, dikeluarkan dari sampel. Ini adalah tingkat batas yang konservatif. Terakhir, semua variabel kontinu di Finsor pada persentil ke-1 dan persentil ke-99 untuk menghilangkan efek ekstrim. Setelah itu, menggabungkan dan menyaring berbagai set data sampel akhir terdiri dari panel yang terdiri dari 1.644 perusahaan dan 12.665 pengamatan tahun perusahaan yang mencangkup periode 1996 sampai 2018. Ini merupakan pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk meneliti pada artikel ini. Transparansi menggunakan indeks opasitas, kemudian persaingan pasar, nilai perusahaan, dan variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol. Ini merupakan pengukuran-pengukurannya, alat-alat pengukurannya. Ada instrumental variabel, ada kontrol variabel, ada variabel dependent dan dependent. Ini adalah model regresinya. Bisa teman-teman lihat. Ini merupakan hasil dari hasil dan analisis empirisnya. Di sini bisa terlihat bahwa statistik deskriptifnya pada tabel 2 itu Q-nya memiliki rata-rata median sebesar 1,939. Bisa dilihat di sini. Kemudian sedangkan standar deviasinya sebesar 1,027. Bisa dilihat di tabelnya yang warna putih di bagian Q-nya. Dengan totalitas yang tinggi, kemudian nilai rata-rata opacity-nya, ukuran transparansi perusahaannya adalah 0,495. Ini bisa terlihat di sini semua statistik deskriptifnya. Dan yang ini penjelasan dari tabel ini. Kemudian analisis korelasinya. Di sini bisa terlihat koefisien korelasi Pearsonnya untuk opasitas dengan Q adalah min 0,236 yang signifikan pada tingkat 1%. Di sini bisa dicari di bagian opacity-nya, sebelah kanannya itu ada 0,236. Opacity dan Q memiliki korelasi Spearman sebesar min 0,261. Indeks yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat transparansi yang lebih rendah, sehingga transparansi perusahaan
relasi positif dengan nilai perusahaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Variabel dependent key dan MHHI memiliki korelasi person yang signifikan, namun tidak memiliki korelasi Spearman yang signifikan secara statistik. Sebagian besar variabel kontrol berkorelasi signifikan dengan nilai perusahaan. Selain itu, sebagian besar variabel utama dalam sampel memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,05 dan nilai fifth-nya antara variabel independen kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki masalah dengan multikolinearitasnya. Ini adalah analisis regresi dasarnya. Bisa dilihat pada tabel 3, di mana temuan ini konsisten dengan perspektif sebelumnya, bahwa transparansi meningkatkan nilai perusahaan karena indeks yang lebih besar menunjukkan transparansi yang lebih rendah yang mendukung hipotesis satu tadi. Hipotesis satu tadi ini transparansi perusahaan berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Kemudian untuk analisis regresi dasarnya juga untuk melihat transparansi dan nilai perusahaan, kemudian pengaruh persaingan pasar, ini bisa dilihat di tabel 2 dan tabel 3, di mana penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antar positif dan signifikan antar transparansi dan nilai perusahaan dalam pembahasan ini. Dan penelitian ini berhipotesis bahwa hubungan tersebut bahkan lebih kuat ketika persaingan pasar ditambahkan. Ini bisa dilihat pada tabel 3 yang menampilkan hasil estimasinya, di mana terdapat nilai opacity-nya, koefisiennya adalah 0,979 di tabel 3, yang signifikan pada tingkat 1% yang menunjukkan bahwa variabel interaksi secara signifikan dan negatif terkait dengan nilai perusahaan. Dan oleh karena itu, persaingan pasar memiliki pengaruh positif terhadap pengaruh transparansi dengan nilai perusahaan. Dan ini mendukung hipotesis kedua. Pada model linear hierarkis, itu bisa dilihat pada tabel 3. Di sini bisa dilihat di model 4 dan model 5, bahwa berasumsi bahwa semakin besar transparansi perusahaan, semakin kuat pengaruh promosi terhadap nilai perusahaan di tingkat industri. Dan penelitian ini juga mengasumsikan bahwa semakin tinggi persaingan pasar industri, semakin kuat perannya dalam memoderasi hubungan antara transparansi dan nilai perusahaan di tingkat industri. Kemudian pada artikel ini juga melakukan analisis-analisis selain analisis regresi. Ini dia melihat dengan estimasi terkorelasi bias variabel yang dihilangkan, kemudian menggunakan regresi variabel instrumental. Kemudian pada artikel ini juga membahas bagaimana dia menggunakan robustness test dan kesimpulannya, penelitian ini secara empiris menyelidiki pengaruh persaingan pasar terhadap hubungan antara transparansi dan nilai perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat untuk periode 1996 sampai 2018.
Secara keseluruhan, hasil empiris menunjukkan bahwa transparansi perusahaan memiliki hubungan yang signifikan positif dengan nilai perusahaan, di mana transparansi yang lebih besar membawa informasi yang lebih komprehensif kepada investor, sehingga risiko yang diharapkan dapat dikendalikan secara efektif dan kepercayaan investor diharapkan dapat diperkuat yang kondusif bagi peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin eksternal yang dipaksa oleh persaingan pasar secara signifikan memperkuat promosi nilai perusahaan melalui transparansi baik di tingkat perusahaan individu maupun industri. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi manajerial bagi perusahaan, pasar, dan otoritas. Perusahaan harus didesak untuk mempertimbangkan tingkat persaingan pasar ketika meningkatkan efisiensi tata kelola secara keseluruhan untuk mengurangi asimetri informasi dan masalah keagenan. Temuan-temuan ini mengkonfirmasi perspektif yang saling melengkapi mengenai kompetensi pasar dan transparansi perusahaan, serta hubungan substansi antara kompetensi dan tata kelola internal, yang menunjukkan bahwa menciptakan dan mempertahankan lingkungan kompetensi pasar yang adil merupakan mekanisme tata kelola eksternal yang efektif. Ada beberapa keterbatasan di dalam penelitian ini untuk masa depan. Yang pertama, penelitian ini mengikuti Anderson DKK dan mengukur transparansi dengan menggunakan indeks opasitas yang membantu penelitian ini menangkap lingkungan informasi perusahaan. Hal ini akan sangat bermanfaat mampu membangun proksi yang komprehensif dan dinamis untuk menangkap esensi dari konsep transparansi perusahaan. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai sinyal positif yang mempengaruhi kinerja perusahaan di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian di negara lain dengan budaya dan mekanisme kelembagaan yang berbeda akan menarik untuk melihat apakah dan bagaimana temuan kami berbeda. Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan finansial yang bersaing atau hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam penelitian ini. Mungkin cukup penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih kepada penyaji yaitu Ibu Arini. Untuk itu dipersilakan ya bertanya atau juga memberikan masukan atau juga hal yang perlu ditanyakan lah ya. Silakan, ada yang raise hand? Ada? Silakan. Ada? Oke ya. Jadi dari artikel ini kita melihat ya bahwasanya secara komprehensif ya bahwasanya untuk melihat tata kelola tadi gitu ya yang sudah disampaikan dengan sampel dataset pada beberapa negara di Amerika Latin ya. Ya jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya ini merupakan riset data kunder gitu ya yang memerlukan dataset yang cukup banyak ya. Cukup banyak dan juga menyimpulkan ya bahwasanya bagaimana corporate transparansi ya dan juga nilai perusahaan itu punya pengaruh ya pada level kompetensi pasar ya dan juga peranan pemerintah juga diperlukan ya. Nah, di sini yang bisa kita simpulkan ya dari penyajian ya oleh Ibu Arini tadi gitu ya. Ini jurnalnya Q2 ya, di Jurnal Contemporary Accounting ya. Oke. Dan tahun 2022. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada untuk itu dipersilakan kepada penyaji yang kedua. Terima kasih, Bu Arini. Pak, sama-sama, Pak. Ya.
Baik, apakah layar sudah Ya, nampak? nampak ya. Dipersilakan, Baik, Pak Sanusi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, itu khususnya kepada Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda untuk mempresentasikan sebuah artikel dengan judul The Effect of Social Skill on Analysis Performance yang ditulis oleh Chong Chong Lee, Ang Ping Lee, Haidu, dan artikel ini terindeks di Journal of Contemporary Accounting Research di Q1 dengan H-index 115, dan artikel ini dibiayai oleh Funding Information Singapore Ministry of Education Academy, ya, di receipt 20 Juli 2020 dan di exit 28 Januari 2023, dan ya cukup lama ya kalau kita lihat. Nah, berikut adalah beberapa hal penting yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama itu adalah abstrak, ya. Nah, abstraknya di mana di sini disebutkan bahwa keterampilan sosial itu penting tetapi sulit diukur. Sejauh ini beberapa studi empiris ya hanya sedikit sekali yang meneliti efek dari keterampilan sosial pada kinerja profesional dengan menggunakan jumlah koneksi link. Koneksi link ini salah satu aplikasi jaring sosial sebagai proksi untuk keterampilan sosial. Kami menyelidiki pengaruh ya. Aplikasinya LinkedIn ya. Iya Pak, aplikasinya LinkedIn Pak. Ya. Nah, dengan menggunakan jumlah koneksi LinkedIn sebagai proksi untuk keterampilan sosial, kami menyelidiki pengaruh keterampilan sosial analis keuangan terhadap kinerja mereka. Kami menggunakan berbagai cara untuk memvalidasi ukuran keterampilan sosial dan menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik menghasilkan perkiraan pendapatan yang lebih akurat, dan rekomendasi saham mereka menimbulkan reaksi pasar yang lebih kuat. Selain itu, analis yang terampil secara sosial ini lebih mungkin untuk dipilih sebagai analis all-star. Studi ini memberikan hasil yang pertama menggunakan sampel yang cukup besar yang menyoroti pentingnya keterampilan sosial pada kinerja analis keuangan. Nah, pendahuluan. Jadi tugas pekerjaan analis keuangan itu meliputi kegiatan seperti menerbitkan laporan penelitian, mengatur roadshow non-deal, menyelenggarakan konferensi investor, dan menyediakan pertemuan tatap muka dan layanan sentuhan tinggi lainnya. Nah, tanggung jawab ini membutuhkan pengumpulan, analisis informasi yang efektif, dan kelancaran komunikasi dengan investor dan manajemen perusahaan. Jadi berdasarkan survei tahunannya, sebuah majalah bisnis yang berpengaruh yaitu Institutional Investor menyoroti beberapa atribut analis yang paling dihargai oleh manajer investasi: pengetahuan industri, akses manajemen, dan keahlian khusus. Nah, penelitian di bidang akuntansi dan keuangan mendukung pandangan tersebut bahwa atribut ini terkait dengan kualitas layanan yang dilakukan oleh analis. Namun masih banyak yang tidak diketahui tentang faktor fundamental yang mendorong variasi dan atribut dan kinerja ini di seluruh analis. Nah, studi ini berfokus pada masalah dengan memeriksa apakah dan bagaimana keterampilan sosial analis mempengaruhi kinerja mereka. Nah, keterampilan sosial terdiri dari dua elemen. Yang pertama itu kemahiran khusus atau perilaku yang berperan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, kompetensi yang membantu individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, satu studi terbaru menunjukkan bahwa keterampilan sosial penting di pasar tenaga kerja. Menurut angka pertumbuhan pekerjaan dari Sensus Amerika Serikat, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sosial tinggi meningkat 11,8% antara tahun 1980 dan 2012. Secara konsisten, semakin banyak literatur menunjukkan bahwa lebih baik keterampilan sosial dikaitkan dengan pengembalian pasar tenaga kerja yang lebih besar. Temuan ini terkait dengan ketidakmampuan teknologi baru untuk menggantikan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial sulit untuk diamati secara langsung oleh para peneliti. Ini kemungkinan menjadi alasan mengapa hanya sedikit penelitian empiris yang menguji peran keterampilan sosial dalam industri keuangan. Literatur psikologi sebelumnya menggunakan data berbasis survei untuk mengukur keterampilan sosial, tetapi penelitian semacam itu umumnya terbatas pada sampel kecil dan sulit diterapkan dalam lingkungan lain. Karena membangun hubungan dan memfasilitasi interaksi dan komunikasi dengan orang lain adalah fungsi kunci dari keterampilan sosial.
Peneliti berpendapat bahwa ukuran hubungan sosial dapat menjadi proksi untuk keterampilan sosial. Studi sebelumnya dalam psikologi mendukung argumen ini. Dengan demikian, kami mulai dengan membangun ukuran keterampilan sosial analis di profil mereka di LinkedIn, platform jaringan sosial profesional terbesar di dunia. Secara khusus, kami memperoleh nama-nama semua analis keuangan yang mengeluarkan setidaknya satu perkiraan pendapatan pada tahun 2014 dari file rekomendasi saham IBS. Kemudian pada bulan November 2015, kami mengumpulkan profil dari para analis ini secara manual dan mengekstrak informasi yang relevan, termasuk jumlah koneksi, keahlian, dan pendidikan. Keterampilan sosial diukur berdasarkan jumlah koneksi analis. Kami juga melakukan tes untuk memvalidasi ukuran keterampilan sosial. Ya, pertama, kami mengevaluasi validitas konkuren sebagai aspek validitas konstruk dengan memeriksa korelasi antara ukuran keterampilan sosial kami dan beberapa atribut analis dan broker yang kemungkinan terkait dengan keterampilan sosial. Yang kedua, sebagai evaluasi validitas dari ukuran kami menggunakan pengaturan panggilan konferensi pendapatan untuk memeriksa apakah analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik memiliki akses manajemen yang lebih baik. Konsisten dengan analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik memiliki hubungan yang lebih baik dengan manajemen perusahaan. Kami menemukan bahwa analis ini diperlakukan lebih baik oleh manajer selama panggilan konferensi pendapatan. Dengan literatur ini kami menemukan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik juga mungkin untuk memimpin tim analis, diproksikan oleh kehadiran beberapa penulis dalam laporan penelitian mereka. Semua hasil memberikan dukungan untuk menggunakan ukuran keterampilan sosial. Dalam analis tambahan, kami juga membahas masalah variabel yang berkorelasi dan penjelasan alternatif. Secara khusus kami mempertimbangkan yang pertama analis tanpa profil, ya, yang kedua hubungan antara analis dan manajer, yang ketiga penampilan fisik, yang keempat kemungkinan bahwa reaksi pasar lebih kuat terhadap rekomendasi analis saham dengan keterampilan sosial yang lebih baik berasal dari pilihan analis untuk mendukung berita perusahaan ke tingkat yang lebih besar daripada analis dengan keterampilan sosial yang lebih buruk. Studi kami memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama, penelitian kami merupakan penelitian pertama dengan sampel yang cukup besar. Yang kedua, studi kami mengadopsi ukuran baru dari seorang individu, ya, keterampilan sosial dan menerapkan ukuran ini untuk profesi analis keuangan. Yang ketiga, penelitian kami memiliki implikasi untuk pendidikan dan perekrutan dan pelatihan perusahaan. Literatur dan hipotesis. Nah, latar belakang keterampilan sosial dan cara mengukurnya. Keterampilan sosial atau interpersonal meliputi kemampuan untuk bergaul dengan orang, membentuk dan memelihara hubungan akhir, menghibur dan membantu orang lain, menunjukkan kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan mengekspresikan perasaan, ide, dan pendapat dengan cara yang positif. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterampilan sosial sangat dihargai di pasar tenaga kerja. Survei Sensus Amerika Serikat menunjukkan bahwa pekerjaan profesional yang tumbuh paling cepat semuanya membutuhkan interaksi interpersonal dan keterampilan sosial yang masif. Dan sebaliknya. Penelitian sebelumnya juga telah mengembangkan beberapa ukuran berbasis survei untuk keterampilan sosial atau interpersonal. Ya. Misalnya Loe dan Cautela merancang survei 100 item jadwal survei kinerja sosial untuk menilai perilaku positif dan negatif orang dewasa. Nah, demikian juga Riggio mengembangkan survei 105 item yang berkaitan dengan 7 kemampuan sosial dasar dan membangun SSI. Lindsay dan Rice 2015 juga menggunakan tes situasional terhadap 20 item, dan Deming 2017 membangun ukuran berdasarkan 2 item yang dilaporkan sendiri dari Longitudinal Survei Pemuda pada tahun 1979 dan 1997. Jadi secara keseluruhan, langkah-langkah ini umumnya terbatas pada sampel kecil dan sulit diterapkan dalam beberapa kondisi lain. Nah, selanjutnya pengembangan hipotesis. Ya, analis keuangan merupakan perantara informasi penting dalam mengumpulkan, menganalisis, menyebarluaskan informasi di pasar modal. Analis keuangan dengan keterampilan sosial yang lebih baik cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif dengan orang lain.
Deming juga menunjukkan bahwa keterampilan sosial membantu mengurangi biaya pertukaran informasi, pengurangan biaya lebih lanjut memfasilitasi transfer informasi, dan memungkinkan analis sosial ini untuk menerima lebih banyak informasi dari berbagai sumber. Nah, oleh sebab itu, dengan demikian beberapa penjelasan di atas, kami membentuk hipotesis, ya, di mana hipotesisnya adalah analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik berkinerja lebih baik daripada analis lainnya. Nah, berikut adalah pemilihan sampel dan variabel kunci. Nah, dari tabel ini kita lihat ada beberapa sampel kriterianya. Nah, hingga pada akhirnya diperoleh 38.875 analis perusahaan dan 2.767 number of company dan 2.280 number of analis. Nah, ini adalah beberapa kriterianya, bisa Bapak Ibu baca. Nah, selanjutnya variabel kunci. Nah, yang pertama itu keterampilan sosial analis dan yang kedua ukuran kinerja analis. Nah, inilah variabel kuncinya dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ini adalah statistik deskriptif dari penelitian ini. Ya, ini yang kedua. Nah, jadi dari panel A tabel 2 ya, panel 2 bisa dilihat menyajikan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam analisis regresi. Di sini AFP adalah kesalahan perkiraan pendapatan yang tidak terstandarisasi. Jumlah koneksi itu disimbolkan dengan raw connect berkisar 0 hingga 500 dengan median 396 koneksi. Jadi rata-rata social skill-nya adalah 0,525 ya, 0,525 atau 0,525 social skill-nya, berarti 52,5% dari perkiraan pendapatan dikeluarkan oleh analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik. Ya, 14% dari perkiraan pendapatan dikeluarkan oleh analis dengan ikatan sekolah. Analis keuangan dalam sampel kami mengeluarkan 4 perkiraan pendapatan, mengikuti 17 perusahaan dalam 3 industri dan memiliki 5 tahun pengalaman khusus di perusahaan. Pada panel B tabel 2 menyajikan koefisien korelasi persen dari variabel utama yang digunakan dalam analisis tingkat analis perusahaan dalam tahun tersebut. Nah, selanjutnya validasi ukuran keterampilan sosial. Korelasi dengan atribut lain yang terkait dengan keterampilan sosial. Jadi termotivasi oleh penelitian sebelumnya yang mengukur kompetensi, kepercayaan atau kepribadian berdasarkan penampilan wajah, kami membangun ukuran persepsi keramahan berdasarkan penampilan wajah. Nah, terakhir preferensi untuk analis keuangan dengan keterampilan sosial yang lebih baik dapat bervariasi di seluruh perusahaan piala. Kami menggunakan presentasi lowongan pekerjaan analis yang membutuhkan keterampilan sosial dalam 1 tahun untuk memproduksi preferensi tersebut. Data lowongan pekerjaan diperoleh dari Barney Glass mengikuti Deming dan Kahn 2018. Ya, kami menganggap lowongan pekerjaan analis keuangan membutuhkan keterampilan sosial jika mencakup salah satu dari istilah-istilah berikut ini, yaitu keterampilan komunikasi, komunikasi korporat atau bisnis, komunikasi yang efektif, komunikasi lisan, komunikasi pemangku kepentingan, pembangunan tim, manajemen tim, kerjasama tim, kolaborasi, manajemen hubungan pelanggan, dan jejaring sosial atau kepemimpinan. Hasil analisis univariat pada panel B tabel 2 ya, nanti bisa Bapak Ibu tabelnya di sini ada saya sisipkan file PDF-nya, nanti bisa diklik aja ya, bahwa social skill berkorelasi positif dengan jumlah partisipasi dan jumlah jawaban. Panel B dari tabel 3 menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik cenderung mendapatkan lebih banyak akses ke manajemen melalui partisipasi earning calls. Ya. Nah, terus pada kolom 3 nanti setelah melakukan pengendalian positif lebih lanjut untuk analisis prioritas dalam sisi tanya jawab, koefisien positif secara signifikan pada social skill. Nanti kita lihat nilai T-nya 9,78 menunjukkan bahwa manajer yang memberikan jawaban yang lebih panjang kepada analis yang terampil dan bahwa analis ini lebih efektif dalam menggali informasi melalui komunikasi. Secara keseluruhan hasil ini konsisten dengan keterampilan sosial yang membantu analis membangun hubungan yang lebih baik dengan manajemen dan menyarankan agar social skill dapat memenuhi konstruk dasar yang diinginkan. Nah,
Selanjutnya, dalam memimpin tim analis menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik cenderung memimpin tim. Hasilnya dengan demikian memberikan dukungan lebih jauh untuk penggunaan ukuran keterampilan sosial. Nah, ini juga nanti bisa Bapak Ibu lihat di tabel 3, ya saya sisipkan juga file PDF-nya di sini. Nah, selanjutnya keterampilan sosial dan kinerja analis. Ya. Ya, pada tabel 4 bisa nanti Bapak Ibu klik di sini menyajikan hasilnya koefisien pada social skill bernilai negatif dan signifikan dengan nilai T0 2,16 menunjukkan bahwa perkiraan laba dari analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik akurat dibandingkan dengan analis yang memiliki keterampilan sosial yang lebih buruk. Dalam istilah ekonomi, kehadiran social skill diperkirakan berhubungan dengan penurunan AFE terstandarisasi sebesar 3,2% dari rata-rata sampel. Bukti ini mendukung hipotesis kami bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik memiliki kemampuan yang lebih baik. Ya. Nah, selanjutnya keterampilan sosial dan rekomendasi saham, profitabilitas dan informatif. Hasilnya konsisten dengan analis ini yang lebih efektif dalam mengkomunikasikan, menyebarluaskan rekomendasi beli mereka kepada investor. Hasilnya juga konsisten, hasil ini konsisten dengan analis yang terampil secara sosial lebih efektif dalam mengkomunikasikan dan menyebarluaskan rekomendasi jual mereka daripada analis dengan keterampilan sosial yang lebih buruk. Meskipun rekomendasi jual mereka tidak menguntungkan, tapi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik memiliki pengaruh pasar yang lebih besar dan mengeluarkan rekomendasi beli saham yang menguntungkan dan konsisten juga dengan hipotesis peneliti. Nah, selanjutnya keterampilan sosial dan kinerja analis. Kami mempertimbangkan apakah lingkungan informasi perusahaan yang diteliti memoderasi pengaruh keterampilan sosial terhadap kinerja analis. Nah, dari tabel 5 menyajikan bahwa hasil dari estimasi nanti ada persamaan 3 dan 4 yang telah diperbesar. Untuk pengujian akurasi ramalan laba yang diuploadkan pada kolom, hasilnya menunjukkan bahwa analis dengan kemampuan sosial yang lebih baik menikmati keuntungan informasi yang lebih signifikan dalam menilai saham dibandingkan analis dengan kemampuan sosial yang lebih buruk, konsisten dengan pandangan bahwa keterampilan sosial memfasilitasi komunikasi analis dengan dan perolehan informasi dari berbagai sumber informasi. Keterampilan sosial dan penghargaan All Star. Ya, untuk menjelaskan apakah keterampilan sosial mendorong variasi dalam atribut peringkat teratas di seluruh analis, kami memeriksa efek keterampilan sosial pada kemungkinan seorang analis terpilih sebagai analis All Star untuk menjelaskan apakah keterampilan sosial mendorong variasi dalam atribut peringkat teratas di seluruh analis. Kami memeriksa efek keterampilan sosial pada kemungkinan seseorang analis terpilih sebagai analis All Star dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6. Nah, ini untuk mengatasi ini sebagai penjelasan alternatif. Jadi analis tanpa profiling, nah menunjukkan bahwa analis tanpa profiling mengeluarkan perkiraan pendapatan yang kurang akurat dan rekomendasi beli yang kurang informatif dibandingkan dengan yang ada di profiling yang ada profilnya. Analis tanpa profil juga cenderung tidak terpilih sebagai all star daripada mereka yang memiliki profil di LinkedIn. Nah, dalam hal akses ke manajemen, ya dari panel C tabel 7 secara inferensial sesuai dengan hasil utama kami menunjukkan bahwa keterampilan sosial umum bersifat incremental terhadap hubungan analis manajer tertentu. Nah, kami juga menemukan bahwa efek dari partisipasi panggilan konferensi signifikan untuk AFE dan semua rekomendasi saham beli ya di kolom 1 dan 4. Nah, menunjukkan bahwa hubungan antara analis manajer yang lebih baik adalah salah satu mekanisme yang mendasari di mana keterampilan sosial berkontribusi pada kinerja analis. Ya. Efek yang tidak signifikan dari partisipasi panggilan konferensi pada rekomendasi jual saham ya kolom 5 dan 7 konsisten dengan temuan Koch et al. Bahwa manajer bersedia mengungkapkan informasi positif tetapi tidak negatif tentang perusahaan mereka kepada analis yang terhubung secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa analis juga menggunakan keterampilan sosial untuk mendapatkan informasi yang signifikan dari pihak-pihak luar manajemen. Nah, dalam hal penampilan fisik,
ya. Sesuai dengan studi sebelumnya juga kami juga menemukan bahwa daya tarik fisik berhubungan positif dengan akurasi perkiraan pendapatan dan positif terkait dengan profitabilitas rekomendasi jual. Dalam sampel kami, korelasi antara sosialisasi yang dirasakan dan daya tarik adalah 0,35. Ke depan kedua ukuran tersebut cukup berkorelasi, tapi tampaknya tidak menangkap konsep yang sama. Dalam hal membonceng berita perusahaan, tabel 7 menyajikan hasil pengujian kami mengenai apakah analisis kemampuan sosial yang lebih baik mungkin untuk mengeluarkan rekomendasi saham. Hasilnya secara prinsip mirip dengan hasil utama kami. Kesimpulan, penelitian ini adalah studi dengan menggunakan sampel yang besar. Pertama, yang meneliti pengaruh keterampilan sosial terhadap kinerja analis keuangan. Kami menemukan bahwa analis dengan skill sosial yang lebih baik menghasilkan perkiraan pendapatan yang lebih akurat dan bahwa rekomendasi saham mereka menimbulkan reaksi pasar yang lebih kuat. Pengaruh keterampilan sosial pada kinerja analis lebih terasa bagi perusahaan dengan informasi yang lebih buruk. Kami juga menemukan bahwa analis analis keuangan dengan keterampilan sosial yang lebih baik lebih mungkin terpilih sebagai all-star. Bukti secara kolektif menunjukkan bahwa keterampilan sosial penting dalam kinerja keseluruhan analis dan dihargai oleh investor institusional. Studi kami memberikan ukuran baru keterampilan sosial individu yang dapat digeneralisasi ke profesi atau industri lain. Dalam pandangan kami, jumlah koneksi sosial mencerminkan keterampilan sosial seorang analis. Kami menemukan dukungan untuk proksi ini dari literatur psikologi sebelumnya dan memeriksa valisitas konstruk melalui beberapa tes. Namun demikian, seperti dalam banyak studi empiris lainnya, membenarkan validitas ukuran baru adalah tantangan. Oleh karena itu, kami ingin menambahkan peringatan bahwa koneksi sosial yang luas dapat mencakup aspek-aspek lain dari karakteristik manusia. Dengan peringatan seperti itu, teman kami menunjukkan peran penting keterampilan sosial dalam industri keuangan. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Profesor Iskandar Muda. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih penyajiannya Pak Ahmad Sanusi. Jadi itu tadi ya, bisa kita melihat ya beberapa case tadi ya yang dilakukan di negara Singapura ya terkait dengan terkait dengan efek skill sosial ya dan juga analisa kinerja ya yang dipublish ya oleh Chong Chong Lil ya. Dipersilakan kepada penanya atau beberapa hal yang perlu dipertanyakan oleh Bapak Ibu mahasiswa, dipersilakan. Izin, Prof. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas presentasinya, Pak Sanusi. Ini topik yang cukup menarik karena akuntansi dilihat performan kinerja dilihat dari social skill. Yang mau saya ingin tahu ke depan adalah apakah di artikel ini ada nggak dijelaskan mengenai pengukuran social skill-nya bagaimana. Kayak tadi saya dengar sekilas di awal itu ada mengenai wajah, pokoknya sesuatu yang menurut kita orang keuangan atau apalagi orang akuntansi ya ini tidak berhubungan dengan kita kan tahunya angka-angka keuangan. Jadi mungkin ini topik cukup menjadi hal yang baru. Mungkin ada nggak di dalam artikelnya dinyatakan kalau ada pengukuran social skills-nya itu bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bu Ada, jadi di artikel ini memang ada disampaikan ya bagaimana pengukurannya. Tapi di sini lebih jelas mungkin di artikel ini ada disampaikan ya di bagian ya ini saya tampilkan. Jadi bahwa memang ini kan berdasarkan
Jadi di situ disebutkan di lampiran bahwa sebentar saya lihat dulu di mana. Nah ini dia. Di sini ada beberapa definisi sebenarnya kan ada panjang jawaban yang tadi kan, terus ada keterampilan wajahnya, jumlah partisipasi tim, terus keterampilan sosialnya ini variabel-variabelnya ada indikatornya, proker, ada alumni, ya simbol-simbolnya ada jumlah, ada general expert. Nah, yang tadi sebenarnya kan kalau seperti yang Ibu sampaikan bahwa misalnya kayak seperti wajah, ya kan, memang kan ini kan keterampilan sosial Bu. Jadi kan sebenarnya kan orang-orang analis keuangan itu ya sama sebenarnya dengan para banker itu, umpamanya itu yang dilihat yang pertama itu adalah penampilannya kan, orang mungkin akan lebih percaya kepada mereka dengan penampilannya. Mungkin kalau seorang analis tanpa penampilan yang tidak bisa dipercaya, orang juga tidak akan percaya dengan ekspektasinya. Ya. Nah, ini beberapa cara mengukurnya, cara mengukur beberapa social skill performance-nya memang dengan rumus, ya jujur saja Bu Ade kan saya memang masih kurang familiar dengan rumus ini, tapi memang beberapa ukuran yang disampaikannya memang di artikel ini disampaikan bagaimana cara mengukurnya dengan beberapa rumus, ya untuk social skill dan hubungannya dengan keakuratan. Nah, seperti ini dia, ya. Terus yang bagaimana social skill dengan informasi seperti ini. Bagaimana social skill dengan informasi lingkungan juga disampaikan bagaimana pengukurannya. Mungkin bisa dilihat di artikel aslinya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jawab Bu Ade. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Itu jadi ada beberapa item-item variabel tadi ya, yang menyangkut beberapa variabel yang berhubungan dengan akuntansi. Di antaranya tadi coba ditampilkan Pak. Dan saya lihat di bawahnya itu ada ya. Ini Pak. Yang tadi yang hasil statistiknya. Yang udah ada hasil statistiknya. Itu ya di bawah. Di bawahnya lagi. Ya itu kumulatif abnormal return ya. Artinya kumulatif abnormal return min berapa itu? Min 5 atau min 10 itu. Nah, coba lagi di bawah. Atau ke atas ya. Ya, di atas saya, di atas. Terus lagi, terus. Atas. Tadi saya lihat ada. Terus atas. Bagi lagi. Terus. Nah, itu dia. Itu B5, B size dan NPAM itu apa itu Pak? B size and NPAM itu apa? Yang mana Pak? Itu ada variabel ya. NPAM itu Pak jumlah perusahaan Pak. Nah, jumlah perusahaan. N size? Ya Pak. N size-nya itu N size? N size, B size.
Iya, B-size ya. Size tadi Pak, ke apa nih Pak? Ke kayak ukuran deh Pak, ukuran Iya. perusahaan. Begitu juga variable ROA ya kan, ada digunakan. Nah, itu juga udah jelas indikator keuangan ya. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa variabel yang merupakan variabel akuntansi. Baik, ada lagi silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Jadi udah selesai semuanya kan presentasi ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik. Dengan demikian berakhirlah ya perkuliahan topik contemporary accounting kita ya. Dan nanti hari Senin udah saya serahkan ya nilainya secara keseluruhan ya. Jadi dengan demikian selesailah perkuliahan kita di topik contemporary accounting pada program studi S3 Ilmu Akuntansi ini. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak perlu lagi UAS ya. Tidak perlu UAS karena sudah cukup mewakili ya penyajian paper ini dan juga kita kunjungan ke Malaysia kemarin ya. Itu saya kira. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Prof. Assalamualaikum Prof. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Sama Bapak Ibu. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Prof. Izin, Prof.